Baiklah, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Sangat senang rasanya karena kita bisa berjumpa kembali nih di acara yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pemirsa, itu adalah Kamu Bisa Luar Biasa, karya mulia bisnis luar biasa yang tentu saja akan menemani pemirsa dalam beberapa waktu ke depan ini. Jadi, Kamu Bisa ini adalah program untuk membantu, untuk memotivasi dan menginspirasi pemirsa semua dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi kami berharap dengan adanya program ini, dengan adanya program Kamu Bisa, kita semua di sini, Anda dan saya bisa sama-sama belajar, berkembang, dan sukses dalam berbisnis. Dan pada malam yang indah ini, kita akan mempelajari sesuatu yang baru nih, yang bisa didapatkan mungkin bisa menjadi ide bisnis bagi pemirsa semua yang ada di rumah dimanapun berada. Karena topik kita pada malam hari ini adalah sehat sejahtera dengan berbudidaya, dengan budidaya flaxseed. Apa sih flaxseed itu ya? Nanti kita akan sama-sama mempelajarinya, tapi aku akan memberikan sedikit brief tentang flaxseed. Jadi flaxseed ini adalah biji rami yang merupakan tanaman biji-bijian yang berasal dari Timur Tengah. Jadi makin penasaran ya, apa sih sebenarnya tentang flaxseed ini? Bagaimana kita membudidaya flaxseed ini dan hidup secara sehat? Baik, bersama dengan saya, Tamara Syanto, yang akan menemani pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, tentu saja dengan para narasumber-narasumber ahli kita dan praktisi yang sangat luar biasa. Dan jadi Kamu Bisa ini juga merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI, Adventist Placement Services, dan Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik, kita langsung aja ya ke perkenalan narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Pertama, untuk narasumber praktisi kita kedatangan Ibu Idauli Simbolon yang berasal dari Universitas Advent Indonesia. Baik, mari kita sapa. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam semua pemirsa dimanapun berada dan juga para narasumber ahli. Selamat malam. Selamat malam Ibu, luar biasa. Kita akan dig deeper nih, kita akan menggali tentang flaxseed bersama dengan Ibu Ida. Dan nggak cuma Ibu Ida aja, kita juga sudah bergabung bersama dengan kita, narasumber ahli kita. Kita ada Insinyur John Lee Woran MP. Halo Pak, selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam semua pemirsa di rumah. Salam sehat dari Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat. Mantap, salam sehat Pak John Lee. Selanjutnya kita ada Profesor Insinyur Daniel Saputra. Halo Prof, selamat malam Prof. Selamat malam Tamara, selamat malam semua pemirsa, selamat malam seluruh narasumber. Mantap, Prof. Selanjutnya kita ada Dr. Titin Sulastri. Halo Dokter, selamat malam. Selamat malam Tamara. Selamat malam pada semua para narasumber, para pemirsa dimanapun berada. Salam sehat kembali dari Universitas Advent Indonesia, Bandung. Baik, terima kasih Bu. Lanjut kita ada Dr. Insinyur Johana Taribuka. Halo Bu Johana, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara. Selamat malam. Salam kenal dari Universitas Patimura, Hotumese, Ambon. Oke, mantap. Luar biasa, kita sudah kedatangan semua narasumber kita pada hari ini. Dan jika pemirsa memiliki pertanyaan mungkin terkait program kita tentang flaxseed pada malam hari ini, sangat boleh untuk langsung aja nih ditulis di kolom komentar kita di YouTube, mungkin ada juga kita punya Facebook, atau mungkin bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia. Mungkin ada yang ingin sharing juga, sangat feel free. Kita tunggu untuk semua pertanyaan dan sharingnya dari pemirsa di rumah. Dan nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut juga akan langsung dijawab oleh para narasumber kita yang sangat luar biasa ini, dan ahli dalam bidang-bidang ini. Luar biasa ya. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang flaxseed dengan topik yang tadi sehat sejahtera dengan budidaya flaxseed. Jadi sebelum kita akan mengulik kembali nih, sebenarnya apa sih flaxseed itu? Pas penasaran ya, karena saya pribadi pun mendengar flaxseed ini sangat amat nggak biasa, karena kan kita biasanya kayak seed-seed yang lain ya, tapi ini penasaran banget kan? Jadi kita akan sama-sama menyaksikan dulu tayangan singkat video profil narasumber praktisi kita beserta ulangan topik malam ini. Dipersilahkan. Saya Idauli Simbolon, kami tinggal di Bandung. Saat ini
Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Waktu luang saya gunakan untuk mengembangkan hobi saya dalam merawat alam. Ada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah saya menanam tanaman paling sedikit 1 dalam 1 hari. Itu komitmen saya. Lalu yang kedua adalah saya membuat kompos dari sampah-sampah organik. Dan yang ketiga, saya juga membuat pupuk cair organik dari sisa-sisa kulit buah. Harapan saya adalah sesibuk apapun kita harus menyisihkan sedikit waktu kita untuk merawat alam, khususnya yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan lingkungan yang sehat, maka kita pun dapat hidup sehat dan sejahtera. Karena alam akan menyediakan sumber-sumber yang sehat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasa ya tayangan yang tadi kita sudah lihat bersama-sama nih dari narasumber praktisi kita, Ibu Ida Uli. Bagaimana flexitnya kita langsung aja tanya sekarang ya. Oke, baik. Halo Ibu, selamat malam Ibu Ida. Selamat malam, Tamara. Selamat malam Bu. Bu boleh mungkin untuk introduction ya, menjelaskan kepada kami sebenarnya apa sih flexit itu Bu? Dipersilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Tamara. Jadi kalau kita pengen kenal ya, sebenarnya flaxseed ini dalam bahasa Indonesia disebut biji rami ya. Bijinya sangat kecil sekali ya, lebih besar sedikit kali dari chia seed ya. Namun menurut pengalaman yang saya rasakan bahwa flaxseed ini banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam bidang kesehatan ya. Dalam bidang industri juga ada, tapi untuk khusus malam ini saya lebih concern ke arah kesehatannya. Oke, mantap. Kita mau flashback dikit nih Bu. Pertama kali Ibu memulai budidaya flaxseed. Kenapa yang Ibu pilih itu, aku mau nih budidaya flaxseed, apa nggak yang lain gitu Bu? Tapi kenapa flaxseed Bu? Boleh dijelaskan kepada kami Bu? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebenarnya saya banyak mencoba ya berbagai macam tanaman sebenarnya. Jadi flaxseed ini bukan lagi yang pertama sebenarnya. Namun kenapa saya pilih untuk menanam flaxseed ini, yaitu tadi setelah saya review hasilnya untuk tubuh kita sangat bermanfaat ya. Lalu pernah juga saya punya teman orang Jerman, dia suka buat roti sehat ya. Roti sehat itu adalah roti yang dibuat tanpa ragi. Ya, jadi ibu ini membuat roti dan selalu roti itu harus ada biji-bijian di dalamnya ya, biji matahari, ya, biji labu dan biji-biji dan termasuk juga biji flax ini ya atau flaxseed ini. Lalu dia menanam flaxseed ini hanya di sekitar rumahnya saja di halaman, jadi di pinggir tembok rumah itu dia tanam ini flaxseed. Jadi saya penasaran, bunganya kecil-kecil berwarna ungu kebiruan ya. Saya tanya, Bu, ini bunga apa? Lalu dia jawab, ini flaxseed Bu, katanya. Oh, ini biji-biji yang tadi yang ada di dalam roti. Iya. Wah, menarik sekali ya kalau kita bisa mengembangkan tanaman tersebut dan itu kita gunakan untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Kebetulan ibu ini produksinya roti ya. Jadi dia memproduksi roti sehat dan itu dipasarkan di mal-mal tertentu ya, tentunya harganya, wow, bisa kita bayangkan roti sehat itu tidak semurah dengan roti-roti biasa yang kita beli di Toserba ya, pasti lebih mahal. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Jadi bisa dipakai untuk hiasan di sekitar rumah dan hasilnya bisa digunakan untuk sumber makanan, luar biasa. Bijinya juga sangat amat bermanfaat, jadi semua segmen semua kita bisa pakai ya Bu ya di dalam flaxseed ini ya. Nah berarti untuk pertama kali Ibu
berbudidaya ini tahun berapa, Bu? Pada saat kapankah gitu? Dan untuk bijinya sendiri itu Ibu dapat dari mana tuh, Bu, untuk menanam budidaya flaxseed, Bu? Boleh dijelaskan. Nah, kalau untuk budidayanya sebenarnya belum lama ya. Sekitar tahun 2020 sepertinya saya mulai menanam biji flax ini. Tapi untuk penggunaannya sudah cukup lama saya gunakan flaxseed ya. Baik untuk roti maupun saya kunyah ya, karena memang hasilnya kan harus dihancur dulu baru ada manfaatnya. Nah, dari mana saya dapatkan awalnya biji flaxseed ini adalah pertama kalinya saya beli di Klub Sehat, ya. Saya beli waktu itu kalau nggak salah itu 500 mg. Jadi sebagian saya pakai untuk kebutuhan, untuk dimakan, dan sebagian saya tabur di tanah gitu ya, coba-coba aja. Ternyata tumbuh ya. Tumbuh, berkembang, berbunga, dan juga menghasilkan biji. Jadi itu awalnya ya. Untuk selanjutnya saya sudah punya bibitnya. Jadi anytime kita butuh untuk menanamnya, kita sudah punya. Kalau contoh yang tadi kan teman Ibu kan mereka membuat produksi roti sehat ya. Kalau contohnya untuk kesehari-harian Ibu Ida sendiri, flaxseed ini digunakan pada saat kapan? Pada saat kita minum kah, lalu dikomban, atau pada saat makan, atau bagaimana, Bu? Dan baiknya bagaimana? Dipersilahkan. Untuk sehari-hari memang saya senang, karena saya senang juga buat roti ya, tapi belum sesehat yang dibuat oleh sahabat saya yang orang Jerman tersebut ya. Saya masih pakai ragi ya, ragi. Nah, selain di dalam roti ya, jadi kalau kita ngadon roti itu bisa kita campur dengan adonannya ataupun bisa kita tabur di atasnya. Selain itu, saya gunakan misalnya untuk buat jus ya, khususnya smoothie ya, masukkan aja. Atau ke dalam salad sayuran, selada sayuran juga bisa kita gunakan ya. Jadi tergantung kebutuhan kita, bisa kita bahkan bisa juga ditabur di atas makanan kita ya. Kalau kita sedang makan, misalnya langsung tabur di atas piring kita juga, it's okay ya. Ya bisa lah gitu. Jadi rasanya tidak terlalu aneh atau apa ya kalau kita tabur di berbagai macam makanan kita. Kayaknya bisa aja terima untuk lidah kita, khususnya lidah Indonesia ya. Jadi nggak usah segan-segan untuk menggunakannya dalam berbagai jenis sajian makanan, untuk minuman, untuk dish juga ya bisa, untuk ya terserah kita aja sesuai dengan selera. Yang penting harus ditumbuk ya, harus pecah dia. Bisa dihaluskan atau bisa asal pecah aja. Itu sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Tamara. Terima kasih, Bu. Jadi emang tipsnya yang penting dia harus kita tumbuk dulu ya. Kalau untuk masalah dikombin sama manapun juga udah aman gitu ya, Bu. Boleh dimanapun ya. Oke, mantap. Terima kasih banyak, Ibu, untuk penjelasan yang sangat luar biasa nih. Sekarang kita beralih nih ke Ibu Titin. Halo, Ibu. Selamat malam. Pertanyaannya, selamat malam, Tamara. Iya, selamat malam, Bu. Jadi pertanyaan pertama adalah sebenarnya flaxseed ini berasal dari mana dan kenapa dia bisa bertumbuh dengan subur di Indonesia, apalagi di Bandung yang tadi itu suhunya juga lumayan dingin ya, Ibu ya. Boleh dipersilahkan. Ya, betul sekali, Tamara. Jadi kenapa flaxseed ini bisa tumbuh khususnya di daerah dataran tinggi, khususnya di kebunnya Ibu Ida ya, di kebunnya Ibu Ida dekat perumahan di Universitas Advent Indonesia. Jadi Tamara, kalau kita mau lihat sejarahnya, asal muasal dari tanaman ini, jadi saya lihat dari sejarahnya ini, sebenarnya tanaman flaxseed ini mulainya dari Republik Georgia. Jadi sebenarnya yang digunakan adalah tanamannya, digunakan untuk rami ya, karena dia rami, jadi untuk membuat tali atau bahan untuk pakaian. Nah, lalu dibudidayakan
dibudidayakan lagi banyak di daerah Timur Tengah, sampai akhirnya menyebar ke daerah Eropa, Swiss, Jerman. Nah, termasuk ke Tiongkok juga. India juga menanam dari atau membudidayakan rami ini sendiri, termasuk sampai di Mesir kuno. Itu kalau melihat dari sejarahnya. Kemarin tadi dengar cerita dari Ibu Ida, Ibu Ida ini beli flaxseed sebenarnya tanya untuk makan, tapi coba-coba mau ditanam. Nah, kalau lihat tanaman budidaya rami ini sendiri sebenarnya ditanamnya tidak dari biji, tetapi dari rhizomnya atau dari akarnya. Ini yang saya dapatkan ya terkait budidaya rami. Tetapi ternyata dari biji pun bisa tumbuh. Nah, faktor yang mendukung adalah kegemburan tanah. Jadi memang di daerah tempatnya Ibu Ida tinggal, kebetulan ini dekat dengan saya ya, kita bertetanggaan. Jadi tanah di daerah sekitar kita ini walaupun di sekitar 1.200 di atas permukaan laut, jadi cukup tinggi dan dingin, masih tetap bisa tumbuh nih, karena tanahnya, tekstur tanahnya memang cocok dengan untuk membudidayakan flaxseed ini. Tanahnya gembur, kemudian agak sedikit berpasir, kemudian subur lah ya di daerah sini. Termasuk curah hujannya juga. Jadi dan selain itu di daerah kami ini juga, dataran tinggi ini juga, dia punya intensitas cahayanya juga kurang dari 10 jam. Jadi memang cukup ya, walaupun sebenarnya dia itu bisa tumbuh optimum di ketinggian 400 sampai 1.000 meter. Walaupun kita lebih dari 1.000 meter, tapi masih bisa tumbuh oleh karena curah hujannya cocok, kemudian tanahnya juga cocok. Seperti itu, Tamara. Penjelasan dari Ibu Titin, terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya. Jadi kiranya pemirsa di rumah pun langsung bisa mengerti juga ya, sedikit dapat tambahan baru nih tentang knowledge bagaimana cara kita membudidaya flaxseed. Selanjutnya kita mau bertemu nih, mau berbincang-bincang dengan Ibu Johanna nih Bu. Bu, kira-kira ada perawatan khusus nggak sih Bu untuk membudidaya flaxseed ini, Bu Johanna? Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Untuk budidaya tanaman rami atau flaxseed ini, kita tidak terlalu tidak terlalu sulit dalam membudidayakan tanaman flaxseed ini. Yang paling utama kita harus melihat kondisi tanahnya harus gembur. Kemudian kita harus memperhatikan suhu dan kelembapan. Dia lebih senangnya pada daerah-daerah dingin, sehingga lebih mudah untuk dibudidayakan. Namun kalau kita telusuri lagi, ada yang kita harus antisipasi terhadap hama maupun penyakit dari tanaman flaxseed ini. Nah, kalau tanaman flaxseed ini lebih banyak itu diserang oleh fusarium. Nah, fusarium itu salah satu jenis patogen yang berada di dalam tanah, lebih banyak di dalam tanah. Nah, fusarium ini biasanya menyerang pada vaskular dari tanaman, sehingga menyebabkan tanaman itu layu dan mati karena pembuluh vaskularnya terganggu. Nah, kemudian yang lebih banyak lagi pada saat tanaman itu sudah dipanen, itu biasanya Colletotrichum, baik di lapangan maupun pasca panen itu biasanya ada sejenis jamur yang kita sebut dengan Colletotrichum, itu merupakan jamur patogen juga yang kita harus antisipasi terhadap kondisi tanaman flaxseed ini. Saya kira demikian Mbak Tamara untuk budidaya tanaman flaxseed ini. Kita harus memperhatikan kesuburan tanah, kondisi alamnya harus sesuai dingin sehingga pertumbuhannya dapat maksimal. Terima kasih Mbak Tamara.
Baik Bu, terima kasih. Baik, ini menarik ya pemirsa di rumah ya. Kita jadi makin lebih tahu lagi nih bagaimana cara budaya flaxseed. Nah, kembali ke Ibu Ida. Saya jadi penasaran Ibu. Jadi kira-kira untuk flaxseed ini berapa lama kita bisa menyimpan atau mengonsumsi flaxseed ini Bu? Dipersilahkan. Boleh saya klarifikasi pertanyaannya, berapa lama menyimpan yang sudah ini ya, yang sudah panen? Yang sudah panen ya? Yes, betul, betul. Oke, menurut pengalaman sih cukup lama ya, asal kita simpan di tempat yang kering dan sejuk. Oke. Harus kering dan sejuk, jangan lembab ya. Nah, menurut pengalaman saya juga simpan di kulkas ya. Jadi baik yang kering itu saya simpan di kulkas maupun yang saya sudah tumbuk itu saya simpan juga di kulkas. Jadi dia akan tetap lebih segar. Seperti itu. Jadi yang penting dia kering dan sejuk ya Ibu ya untuk tempatnya. Oke, baik, mantap. Terima kasih Ibu Ida. Sekarang saya ingin berbincang-bincang kembali nih ke Pak Daniel nih Pak. Pak, kira-kira untuk flaxseed sendiri nih apa aja Pak kandungan-kandungan yang bisa kita dapatkan nih dalam flaxseed Pak? Apa saja yang bermanfaat bagi kita dan tubuh kita? Dipersilakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Tamara. Jadi ada satu komponen dalam flaxseed yang menonjol gitu ya, yaitu omega 3. Ya, pada umumnya orang mengatakan omega 3 itu hanya bisa berasal dari ikan laut dalam. Dan kemudian juga ditemukan pada ikan lain ya, ikan di sungai. Ya, dan ini ditemukan pada flaxseed ada juga omega 3. Ya, omega 3 berbasis tanaman. Jadi ternyata bukan hanya flaxseed tapi ada beberapa jenis makanan lain yang mengandung omega 3 yang dipercaya begitu ya, dan juga hasil penelitian ini baik bagi kesehatan kita khususnya dalam mencegah inflamasi. Ya, jadi oleh karena itu kawan-kawan kita yang vegetarian khususnya yang vegan yang kita khawatirkan ya sulit untuk mendapatkan omega 3 atau asam linolenic acid gitu ya, itu bisa mendapatkannya sekarang dari tumbuhan ya, yang juga ternyata manfaatnya sama dengan omega 3 yang berasal dari hewan gitu, khususnya ikan. Jadi manfaatnya cukup baik dan dipercaya juga bisa menurunkan kolesterol, walaupun beberapa penelitian menunjukkan kolesterol jahatnya itu tidak turun secara signifikan dengan makan omega 3, tapi HDL-nya bisa naik dengan baik begitu. Ya. Jadi dan yang lain lagi adalah triglyceride ya, triglyceridanya dapat diturunkan dengan mengkonsumsi omega 3. Jadi seperti saya yang HDL-nya tidak begitu bagus begitu ya, dan LDL-nya relatif tinggi, ya mungkin saya boleh nih mengkonsumsi flaxseed ya, karena dikhawatirkan sekarang ikan-ikan yang berasal dari laut dalam itu sudah banyak terjadi pencemaran, apalagi baru-baru ini kita dengar Jepang sudah membuang limbah radioaktifnya ke laut ya, khususnya laut dalam, dan laut dalam itu sumber dari omega 3 untuk ikan-ikannya ya. Jadi kalau kita khawatir itu, jangan khawatir sekarang. Sudah ada flaxseed yang untuk menggantikannya, dan menurut penuturan Ibu Ida tadi, menanamnya juga relatif tidak sulit ya. Dan memang walaupun ada kendala-kendala seperti yang dikatakan oleh Ibu Johanna, tapi semuanya itu kalau kita lakukan dengan sistem penanaman atau budidaya dan perawatan yang baik, ya maka kita akan mendapatkan flaxseed yang sehat. Ya, dan juga tadi punya potensi, ya potensi ekonomi karena harganya kalau kita lihat di toko-toko online itu 100 gram sekitar 10.000 ya. Atau mungkin kalau porsi lebih besar mungkin lebih murah, tapi lebih mahal dari beras begitu ya, lebih mahal dari beras. Jadi lebih baik. Jadi ini ada peluang ya, peluang usaha baru bagi para pemirsa, khususnya di tempat yang tanahnya relatif subur atau agak tinggi,
ya boleh mencoba usaha budidaya baru dengan menanam flaxseed. Dan sekarang kita lihat semakin banyak ya toko-toko makanan sehat khususnya di kota-kota besar yang menjamur dan banyak orang yang mau membeli begitu ya, membeli. Jadi pasarnya masih terbuka lebar untuk saudara-saudara kita yang ingin membuka usaha baru dengan menanam flaxseed. Demikian Tamara. Mantap, terima kasih banyak Pak Daniel, luar biasa sekali untuk penjelasannya ya. Kita makin penasaran ya pemirsa ya, pengen tahu nih gimana cara kita membudidaya flaxseed kan. Baiklah, mari sama-sama kita menyaksikan ada video budidaya flaxseed berikut ini, dipersilahkan. Menanam flaxseed tidaklah sesulit yang dibayangkan. Cara menanamnya mirip dengan menanam sayuran yang lainnya seperti kangkung, bayam, caisin, ataupun pakcoy. Tanaman ini juga dapat ditanam di pot sebagai tanaman hias. Dalam 10 hari, tanaman flaxseed akan bertumbuh apabila bibit, media, dan penyiramannya baik. Dalam waktu 120 hari atau sekitar 4 bulan, tanaman flaxseed sudah bisa dipanen. Cara memanennya bisa dengan mencabut dengan akarnya ataupun memotong pada bagian batangnya. Setelah panen, perlu proses pengeringan, yaitu dengan cara menjemurnya di bawah sinar matahari sekitar 2-3 minggu. Nah, kalau sudah kering, maka biji-biji dari flaxseed ini dipisahkan dari batangnya. Caranya sangat mudah, hanya dengan cara menggoyang-goyangkan batang flaxseed atau memukul-mukulnya dengan rolling pin. Selamat mencoba membudidayakan flaxseed dan menikmati hasil dan khasiatnya yang sungguh banyak untuk kesehatan kita. Luar biasa cantik sekali tadi kita lihat ya, semua flaxseed cantik banget dan jadi kayak menarik perhatian kita semua ya. Baik, kita akan kembali lagi nih, kita sekarang mengulik kembali nih bersama dengan Ibu Ida. Bu, pertanyaan selanjutnya nih penasaran banget kami karena gimana caranya untuk mengolah flaxseed yang sudah dipanen dalam menjaga kualitas nutrisinya. Jadi biar nggak hilang tuh gimana cara kita untuk mengolahnya Bu Ida? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara. Jadi untuk memperlakukan flaxseed itu, ya tadi mungkin sudah kita sebutkan sebagiannya, kita simpan di tempat yang kering, ya, kedap udara, dan juga sejuk ya, bisa juga di kulkas. Nah, untuk mempertahankan khasiatnya, flaxseed ini jangan ditelan utuh, ya. Karena menurut review yang kita lihat adalah, yang kita baca ya, bahwa begitu kita telan dia tanpa dipecahkan atau dikunyah, dia akan keluar utuh. Jadi khasiatnya kita nggak dapat apa-apa. Jadi itu tadi makanya bahwa flaxseed ini paling sedikit harus ditumbuk ya, pecah aja ya. Tapi kalau mau jadi bubuk boleh juga. Jadi kita gunakan blender, kita blend, itu bisa sangat halus. Seperti yang saya buat itu bisa sangat halus dia. Jadi seperti itu yang bisa kita lakukan untuk perlakuannya ya. Jadi supaya dia tetap segar dan tidak rusak sehingga nilai nutrisinya tidak hilang. Seperti itu Tamara. Utuh-utuh ya Ibu ya, itu kita harus perhatikan juga ya dalam membudidayanya. Nah, sekarang pertanyaan saja adalah tantangan ketika Ibu membudidaya flaxseed ini, apa tantangan terbesar Bu dalam membudidaya flaxseed ini Bu? Dipersilahkan. Sejauh yang saya alamin sepertinya tidak ada ya. Jadi yang penting tanahnya itu seperti yang dijelaskan tadi sama Dr. Titin bahwa tanahnya gembur ya, subur gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat tanah itu gembur aja, subur ya. Jadi boleh kita gunakan kompos alami ya. Biasanya pakai daun-daun kering
ya yang sudah dicaca dicampur dengan kotoran hewan misalnya, ya lalu disiram juga pakai rebusan air beras, itu aja dicampur sudah membuat tanah itu menjadi sangat subur dan gembur. Ya, jadi tantangan yang saya rasakan sampai saat ini um, belum ada yang sulit ya, karena mungkin pada saat ini saya masih dalam skala kecil ya. Kita nggak tahu nanti kalau kita membudidayakannya dalam skala besar, mungkin tantangannya juga bisa berbeda ya. Kalau kecil artinya ya tiap hari bisa kita lihat, bisa kita jadi tanaman itu katanya kan kalau kita sering kunjungi, sering kita omongin, ya katanya lebih sehat ya. Jadi itu yang saya lakukan, sering dikunjungi dan sering kalau ada rumput-rumput di sekitarnya saya cabut. Jadi belum ada lah tantangan yang begitu sulit selama saya menanam flaxseed ini. Terima kasih Tamara. Mantap, berarti memang kalau contohnya ada niat kita pasti bisa ya Ibu ya, karena nggak ada tantangan yang benar. Ibu ya, mantap. Terima kasih banyak Ibu Ida. Ini kita kedatangan pertanyaan nih dari teman kita nih bernama Saudara Riles Lelahi. Beliau bertanya, bolehkah flaxseed itu dimasak bersamaan dengan beras menjadi nasi ini? Jadi sebelum kita masukin ke nasi, boleh nggak itu campur dengan beras? Oke, Pak John Lee, boleh Pak dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan berikut Pak. Ya, jadi sebetulnya ini adalah peluang yang bagus untuk bisa dibudidaya dalam skala yang lebih besar ya. Jadi kalau Ibu Ida baru menggunakan lahan yang di sekitar rumah, mungkin sudah waktunya untuk kita perluas ya, agar skala usahanya menjadi lebih besar ya, dan produksi menjadi lebih meningkat, sehingga juga bisa dibawa ke pasar ya. Memang kalau kita lihat dari segi gizi masih jauh lebih tinggi ya kandungan gizinya dibandingkan dengan bahan makanan lain. Oleh karena itu memang secara ekonomi sebetulnya harganya lebih tinggi ya. Tadi Prof. Daniel katakan sudah lebih mahal dibandingkan dengan beras ya, 1 kilo. Nah, oleh karena itu kalau ini kita mau dorong menjadi sebuah potensi bisnis baru, saya kira ini sangat memungkinkan. Nah, caranya adalah perluas lahan, kemudian perbanyak benih, kemudian perbesar skala usahanya. Nah, kalau ini sudah bisa dilakukan, maka produksinya juga akan menjadi melimpah. Nah, pertanyaannya adalah ketika produksi melimpah, apakah juga mampu diserap oleh pasar? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Kalau pasarnya sudah tersedia dan konsumennya sudah mulai banyak, itu berarti tidak ada masalah ya, tidak ada masalah buat kita. Oleh karena itu ya memang saya sangat sangat memberikan apresiasi kepada Ibu Ida karena memang ini adalah peluang usaha yang baru sebetulnya. Belum banyak orang yang tahu, walaupun sebetulnya komoditas ini sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi menjadi peluang bisnis ini hal yang baru. Oleh karena itu di malam ini saya kira pemirsa yang sedang mengikuti kita boleh menangkap ini sebagai sebuah sebuah gagasan usaha atau ide bisnis yang bisa membawa kita menjadi lebih baik memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sebetulnya kalau seandainya ini kita akan perkenalkan lebih luas ke konsumen, maka semua apa yang terkandung di dalam flaxseed ini harus kita ungkapkan ya. Saya baca-baca di Google memang kandungan gizinya begitu kaya. Tapi orang kalau tidak mengetahui informasi ini, mereka tidak akan bisa akan tertarik. Jadi kita harus memperkenalkan jadi kandungan gizinya, kemudian khasiatnya, kemudian manfaat terhadap kesehatan, kemudian manfaat ekonomi tentunya. Dan usaha ini tidak akan berbeda dengan usaha-usaha yang lain. Asalkan memang betul-betul
kita mau niati untuk menjadi sebuah gagasan usaha yang memiliki masa depan yang baik. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak John Lee untuk pemaparan yang luar biasa nih. Sekarang saya ingin beralih nih ke Pak Daniel. Tadi kan sudah kita disinggung juga sama Pak John Lee mengenai pemasaran ya. Sebenarnya tuh kira-kira bagaimana sih Pak strategi pemasaran yang tepat, yang efektif untuk memasarkan Flexit ini, di mana kita tahu bahwa Flexit ini orang-orang masih belum tahu nih tentang kegunaan yang sangat bermanfaat nih. Dipersilahkan Pak Daniel. Jadi memang pemasaran itu yang paling efektif awalnya ya, kita mesti lewat media sosial ya, dengan teman gitu ya. Kalau dulu teman secara fisik, ini kan pertemanan kita sekarang sudah menjangkau ke berbagai daerah ya, luar, jauh, dekat gitu ya. Nah, kita bisa mengenalkan dulu, karena manfaatnya ini walaupun sudah banyak yang tahu, tapi belum banyak sekali. Ya, sehingga mungkin kalau kita tanam, kita jual, berusaha jual, ya masih sedikit yang mau beli begitu ya, hanya toko-toko sehat. Tapi kalau kita sudah membuat tadi promosi ya di media sosial, baik itu dari talk show atau podcast atau seperti yang kita lakukan pada saat ini, ya banyak orang yang akan tahu manfaatnya, khususnya bagi teman-teman kita yang vegan, dia tahu bahwa ada omega 3 ya yang bisa menurunkan kolesterol. Ada teman saya dulu penelitian ayam ya, ayam petelur dikasih makan omega 3 ya. Nah, telurnya memang rendah kolesterol ya, rendah kolesterol. Jadi ya kalau bagi peternak yang mau membuat ini ya boleh campur pakan ternaknya dengan Flexit gitu ya. Dan ini bisa dipromosikan karena beberapa telur yang rendah kolesterol itu ayamnya diberi makan obat gitu ya, statin gitu ya, turun kolesterolnya. Tapi ini memang basisnya alami. Jadi bisa kita katakan ini organik loh, telurnya organik, ada omega 3, bisa turun kolesterol. Karena sekarang ini orang makan telur dikhawatirkan kolesterolnya naik. Ya. Tapi ini kalau makan telurnya, telur yang tadi diberi makan Flexit, ya kolesterolnya bisa turun. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita promosikan. Ya, salah satunya tadi roti ya. Roti ini kalau dicampur Flexit bisa lebih sehat dan macam-macam. Ya, mungkin juga kerjasama dengan kawan-kawan kita yang usaha bakery, ya, bisa juga seperti itu ya. Ada narasumber kita di sini juga yang dulu usaha bakery, bisa juga kita ajak kerjasama supaya dia mempunyai produk baru ya. Rotinya ada Flexitnya ya, dengan konotasi bisa lebih sehat gitu ya. Sehingga ya peluang usaha dengan Flexit ini tentu perlu promosi, perlu edukasi kepada masyarakat ya, supaya masyarakat tahu akan manfaat Flexit yang ternyata luar biasa untuk kesehatan manusia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk pemaparan yang luar biasa tentang pemasaran juga ya. Teman-teman di rumah juga jadi bisa tahu nih kita, oke, ada peluang nih teman-teman untuk memasarkan Flexit ini dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Kita kembali lagi nih ke Bu Ida. Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu adalah sebenarnya untuk apakah nanti Ibu ada rencana lagi nih ke depannya untuk bikin inovasi-inovasi Flexit lainnya, contohnya kayak aku pengen bikin tepung Flexit atau mungkin aku pengen bikin minyak Flexit atau mungkin bukan Flexit, ada mungkin mencoba untuk hal-hal lain, membudidaya biji-biji lain, boleh dipersilahkan Ibu Ida. Terima kasih Tamara pertanyaannya. Jadi Flexit ini selain kita makan bijinya yang kita campur dengan makanan, sebenarnya bisa juga dibuat jadi toge ya, microgreen. Jadi seperti sprout yang lain kayak toge kacang hijau, toge kedelai, toge bunga matahari, toge banyak ya. Dan flaxseed ini juga bisa dibuat
toge gitu. Jadi makanan kita itu lebih bervariasi gitu ya. Jadi dan saya lihat saat menumbuhkan flaxseed ini dia lunak sekali lunak batangnya seperti kacang hijau ya. Jadi supaya nggak bosan hanya dicampur dengan dengan minuman, makanan dan yang lain, bisa kita buat jenis sajian lainnya yaitu microgreen atau toge ya. Dan ini sangat menyehatkan karena kita makannya kan mentah ya, tidak perlu dimasak-masak, tinggal campur dengan sayuran selada lainnya, sudah siap untuk disantap. Lalu satu lagi ya, saya sangat tertarik yang dikatakan Tamara tadi adalah untuk minyak flaxseed ya. Saya coba buka di Shopee, minyak flaxseed itu sudah ada juga dijual. Hanya 30 ml itu harganya 36.000 ya. Jadi termasuk mahal ya, hanya 30 cc itu 36.000. Jadi ini merupakan tantangan baru buat saya untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin ke depan ini saya mau mencoba membuat minyak flax ya. Minyak flax ini bisa kita konsumsi langsung seperti minum minyak zaitun ya. Dan juga bisa juga kita campur dengan dengan makanan kita. Misalnya kalau kita mau buat selada sayuran itu ya, jadi dressingnya itu bisa kita gunakan minyak flax ya. Dan seperti yang dikatakan tadi sama Prof. Daniel, omega 3-nya itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita ya, untuk pencegahan penyakit jantung ya, disebutkan juga untuk pencegahan memperlambat sel kanker, lalu mengontrol gula darah ya. Dan yang sangat khas itu karena seratnya tinggi, baik serat yang larut di air dan yang tidak larut itu bisa mencegah sembelit atau konstipasi ya. Jadi kalau pemirsa ada yang mengalami sembelit, coba konsumsi konsumsi flaxseed ini. Ini akan mempermudah atau memperlancar buang air besar kita ya. Tapi jangan lupa ya, dalam mengkonsumsi flaxseed ini sama dengan mengkonsumsi serat lainnya, kita harus banyak minum air ya, minum air. Jadi flaxseed ditambah minum banyak, maka diharapkan pencernaan kita itu lancar dan bersih. Seperti itu mungkin Tamara. Jadi banyak memang rencana inovasi yang bisa kita lakukan terhadap flaxseed ini. Betul. Saya jadi nggak sabar nih Bu untuk menantikan apa lagi nih inovasi-inovasi dari Bu Ida nih mengenai flaxseed ini Bu. Terima kasih banyak Ibu Ida. Kita jadi tahu juga manfaatnya ternyata luar biasa banyak ya pemirsa untuk flaxseed. Padahal dia kecil banget, tapi manfaatnya sangat luar biasa buat kesehatan kita. Sekarang aku nih mau ke Ibu Titin nih Bu. Tadi kita sudah mempelajari ya, tadi Bu Ida juga ternyata tinggal di tempat yang bersuhu dingin nih. Apakah memang suhu itu mempengaruhi kesuburan dari si flaxseed tersebut Ibu? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara untuk pertanyaannya. Tadi memang suhunya memang sudah cocok ya dengan suhu yang ada di tempat Ibu Ida. Jadi ketinggian ini juga mempengaruhi kesuburan. Selain tadi sudah dibahas cukup panjang terkait kesuburan tanahnya, ya pH tanahnya itu juga mempengaruhi. Jadi suhu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman flaxseed ini sendiri atau rami ini sendiri. Gitu Tamara. Ini memang sangat berpengaruh ya Ibu ya untuk suhu itu sendiri ya. Baik, dan pemirsa nih kita akan kembali lagi nih di tempat ngulik-ngulik kembali nih mengenai flaxseed, tapi kita akan melihat sedikit cuplikan nih tentang UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Dipersilahkan. Nama saya Sabrina Lingga, asalnya dari Tebet. Saya Joshua dari Bandung. Nama saya Ellen Supit, saya berasal dari Jakarta. Perkenalkan, aku Cecilia dari Bekasi. Perkenalkan, aku Alicia dari Bogor. Halo, nama saya Reinhard dari Jakarta.
Banyak ya. Kacang hijau, kacang tanah. Sangat banyak sih ya. Gandum, beras ya, biji beras. Biji bunga matahari, biji nangka, biji lain-lain. Biji nangka, kacang hijau, beras. Mungkin biji bunga matahari, chia seed, ya mungkin and so on. Biji wijen, biji bunga matahari, biji labu, biji chia, biji rami, dan lain-lain. Biji bunga matahari, biji flaxseed, nah, kurang lebih seperti itu. Semacam jenis dari biji-bijian. Flaxseed, semacam biji-bijian yang bisa dimakan. Flaxseed, semacam biji juga yang bisa dikonsumsi. Flaxseed, bahasa Indonesia biji rami. Flaxseed sejenis biji-bijian sih, Kak. Biji-bijian yang berasal dari Timur Tengah yang yang manfaatnya banyak untuk pencernaan. Kalau menurut aku sih gak bisa ya, karena kayak beras gitu. Kayaknya nggak bisa deh. Bisa banget. Bisa. Saya belum pernah coba, tapi kayaknya bisa deh. Mungkin bisa, mungkin juga tidak bisa. Manfaatnya mungkin untuk jantung, kardiovaskular mungkin. Flaxseed, anti kanker, omega 3, kemudian sumber fiber. Sebagai sumber nutrisi. Bisa mungkin karena dia melancarkan pencernaan dan juga katanya bisa untuk sembelit. Berarti mungkin mengandung banyak serat sehingga bisa berpengaruh untuk hal itu. Karena biji-bijian harusnya banyak serat, artinya buat pencernaan dan juga buat kolesterol. Kalau biji-bijian karena banyak ngandung serat, berarti bisa untuk pencernaan, memperlancar pencernaan. Biasanya coklat, ada juga yang golden. Kurang lebih putih-putih. Yang paling umum saya kurang tahu, tapi yang saya baca tuh ada yang warna coklat atau kuning biasanya umumnya. Mestinya ke arah coklat-coklatan. Ada yang warna coklat kekuningan, ada yang warnanya mirip kayak beras merah gitu. Mungkin seperti putih tulang. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia, bisnis luar biasa. Seru sekali tadi kita melihat teman-teman kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai flaxseed ya. Jadi ternyata flaxseed juga sudah terdengar nih, sudah ada di telinga-telinga masyarakat Indonesia nih. Baik, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit ya dengan pertanyaan yang datang dari teman kita ya, yang ada di kolom komentar yang sudah dijawab oleh Pak Jongli. Tapi sekarang aku pengen dengar lagi dari side-nya Ibu Johana nih Bu. Jadi sebenarnya apakah boleh flaxseed itu dimasak bersama-sama dengan beras yang akan nantinya menjadi nasi? Ibu Johana dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tamara. Kalau saya sih belum coba, tapi saya biasanya, kalau saya mungkin saja bisa gitu. Dia seperti, kita masak seperti dengan kacang kan gitu. Nah, kalau pengalaman Ibu Ida itu, tadi kan beliau katakan bisa jadi seperti kacang gitu. Jadi saya pikir bisa. Dan kalau saya biasanya itu saya campur dengan sayuran mentah. Jadi saya bikinkan campur dengan sayuran mentah untuk dimakan gitu. Kalau masak dengan beras saya pikir bisa gitu. Nah, bisa karena dia akan hancur. Kalau kita makan utuh kan nanti dia keluar lagi gitu. Jadi kalau itu dia sudah tercampur beras, dia jadi lembek dan matang untuk kita siap untuk kita makan. Oke. Begitu Mbak Tamara. Jadi Mantap. bisa saja kita bisa gunakan untuk dijadikan campuran dengan beras.
Oke, Terima terima kasih, kasih. Mbak Tama. Mantap, terima kasih banyak Ibu Johana. Jadi sudah terjawab ya untuk Saudari Rilis Lalahi untuk pertanyaan yang tadi di kolom komentar. Baik, sedih sekali rasanya kita sudah bersama-sama 1 jam, tidak terasa ya pemirsa, waktu kita sangat berlalu dengan cepat karena memang topiknya pun sangat menggebu-gebu, sangat berapi-api. Juga saya aja jadi penasaran nih tentang Flexit, tapi kita sekarang sudah berada di penghujung acara untuk program Kamu Bisa untuk topik ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa dan juga narasumber yang sudah ada saat ini. Baiklah, sebelum kita proceed untuk close program ini, kita akan mendengarkan closing statement secara singkat oleh narasumber-narasumber kita. Pertama, dipersilahkan kepada Ibu Ida Uli Simbolon, dipersilahkan. Terima kasih, Tamara. Jadi harapan saya adalah bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat yang baik ya, kita harus apa? Harus rajin menanam lah ya. Rajin menanam, dan selain kita menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat, artinya kita juga memproduksi apa? Bahan makanan ya. Jadi sumber daya yang ada pada kita gunakan semaksimal mungkin untuk apa? Mendukung kehidupan kita sehari-hari ya, hidup yang sehat, dan kita harapkan bahwa selain sehat kita harus hidup sejahtera. Mantap, terima kasih banyak Ibu Ida. Kita lanjutkan kepada Bapak Jongli, dipersilahkan Pak. Ya, Flexit adalah salah satu tanaman budidaya yang memiliki prospek yang sangat besar, karena selain bermanfaat bagi kesehatan untuk menyehatkan tubuh, tapi juga mempunyai peluang ekonomi untuk mensejahterakan keluarga. Silakan mencoba, ini hal baru tetapi memberi manfaat bagi kita semua. Mantap, terima kasih banyak Pak Jongli. Lanjutkan kepada Ibu Titin, dipersilakan Bu. Iya, Tamara, seperti biasa saya mau kasih pantun ya. Boleh, ada aku bilang cakep ya. Oke. Makan smoothies dicampur Flexit. Cakep. Ditanam di halaman, indah sekali. Apa tuh? Ayo semua menanam Flexit. Iya. Jadi indah halaman rumahnya, sehat juga badannya. Mantap. Cakepnya duo nih Bu. Terima kasih banyak Ibu Titin. Kita nantikan lagi pantun berikutnya ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu Johana, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tamara. Mari kita menggalakkan Flexit sebagai penunjang kesehatan bagi masyarakat. Walaupun ini belum terlalu dikenal banyak masyarakat, tetapi mulai sekarang kita mengangkat ini jadi satu topik yang memperkenalkan Flexit untuk kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih Mbak Tamara. Terima kasih banyak Ibu. Kita lanjutkan lagi nih langsung kepada Bapak Daniel, dipersilahkan. Flexit adalah makanan sehat bagi kita semua. Dan kalau Ibu Ida bisa menanam Flexit, kamu juga bisa menanam Flexit dan menghasilkan uang dari kegiatan ini. Mantap, terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Jangan lewatkan juga ya tayangan-tayangan Kalau Bisa lainnya pemirsa, karena sedih banget aku karena hari ini kita lumayan sangat amat mendapatkan banyak sekali ilmu mengenai Flexit pada malam hari ini ya. Jadi jangan lewatkan kembali tayangan Kalau Bisa yang akan selalu diputar, akan selalu live streaming selama setiap hari Selasa pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 7 malam, yang pastinya akan memberikan ide-ide yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian di rumah. Jadi saya Tamara Cianto beserta dengan kru Hope Channel Indonesia yang bertugas pada malam hari ini, kami pamit untuk diri di depan Anda dan sampai ketemu kembali dalam program Kamu Bisa lainnya, karena mulia bisnis luar biasa. Amin.